Nah, selamat pagi Jess. Ini ada komen, boleh nih ya, saya spill ya, saya replay pakai VT ini ya. Pak, mohon pencerahannya. Kalau mama saya usia 60 tahun, maksimal makan telur dalam seminggu berapa? Loh, kok seminggu? Emang seminggu makan cuma sekali? Kan nggak mungkin ya. Mengingat mama saya, wah mesti ini nggak tahu selanjutnya komennya apa itu. Jess, saya udah berulang kali ngomong ya. Untuk kamu yang berusia 45 tahun ke atas, sudah pasti rata-rata kamu pasti terkena yang namanya degeneratif. Artinya degeneratif itu adalah tubuhmu atau sel tubuhmu itu gagal meregenerasi. Itu sudah pasti. Yang kedua, kalau kamu usia 45 tahun ke atas, pasti kamu akan sudah terkena atau bermasalah dengan yang namanya komplikasi. Kenapa? Karena kamu sudah menjalani kehidupan kamu, semua yang kamu rasakan selalu diantisipasi dengan obat. Pusing, obat. Sakit kepala, obat. Sakit kuping, obat. Sakit gigi, obat. Sakit mulut, obat. Sakit pilek, obat. Sakit batuk, obat. Sakit-sakit ini itu semuanya obat. Nah, itu adalah awal mula kamu bermasalah dengan yang namanya komplikasi. Kalau sampai innalillahinya kamu tidak kena masalah ginjal, alhamdulillah tuh. Tapi berapa banyak orang yang terkena masalah itu dan kemudian ginjalnya bermasalah dan dia menutup hidupnya dengan cuci darah. Sehingga kerja 20 tahun ludes habis di ranjang termahal di muka bumi. Kamu hanya kerja untuk store. Ya, yang ketiga itu masalah metabolik. Nah, masalah metabolik itu adalah masalah-masalah yang berhubungan dengan orang-orang yang mengalami komplikasi, orang-orang yang mengalami degeneratif, dan sel-selnya tidak mendapat asupan makanan yang benar. Selama bertahun-tahun kamu melakukan atau menjalani kehidupan kamu. Sehingga bermasalah. Orang yang punya masalah jantung itu metabolik. Orang yang punya masalah kanker itu metabolik. Dan ujung-ujung semua dari penyakit-penyakit yang tadi saya sebutkan, itu masalahnya adalah masalah metabolik. Makanya disebut sebagai metabolic syndrome, termasuk diabetes. Nah, Jess, kalau kamu mau tarik mundur ya, apa yang tadi saya sebutkan, awal muasalnya itu adalah masalah pola makan. Tubuhmu ini punya siklus, tidur punya siklus, makan pun ada siklusnya. Nah, makan yang tidak sesuai dengan siklus tubuh, maka itu terjadi seperti yang kamu masalahkan itu. Nah, yang paling gampang, yang paling baik adalah ketika kamu berusia 45 tahun, saya pribadi menganjurkan pangkas tepungnya, pangkas gulanya, pangkas nasinya, pangkas gorengan-gorengannya. Kalau perlu buang. Kenapa? Karena anjuran saya makan telur, makan daging, makan seafood, makan ikan. 4 poin ini kalau kamu masak sudah mengandung gula. Artinya sudah ada unsur karbonnya karena dimasak. Nah, itulah sebabnya yang terbaik untuk kamu. Nah, usia mamamu baru 60 tahun, mamaku loh 76 tahun, satu hari bisa 10 telur. Paling sedikit dia makan 3 telur. Tapi nasi dikurangi jauh, karena orang-orang zaman dulu tidak makan nasi. Nasi dia makan cuma 1 sendok. Tapi ngegado makanan, ngegado lauk pauk, itu 1 harian. Tapi diawali paginya minum racikan makcin dan tidak sarapan. Dia makan mulai dari jam 10, makan telur. Nah, kalau jam 1 sampai jam 7 malam, itu waktu kamu makan silahkan disesuaikan. Tapi sekali lagi, aman kalau kamu usia 45 tahun ke atas, pangkas yang berhubungan dengan nasi, tepung, gula, gorengan, pangkas. Bukannya tidak boleh ya, boleh. Kalau kamu mau makan boleh, itu kan mulut-mulutmu, lambung-lambungmu, usus-ususmu. Saya tidak peduli dengan apa yang kamu mau lakukan kan, itu hakmu. Tapi kalau kamu mau sehat, ya mau tidak mau itu. Ya, mau tidak mau itu. Karena apa? Karena pasti makananmu gulanya pasti berlebih. Gula itu bukan gula manis, Jess. Gula itu nasi itu gula. Singkong itu gula. Tepung itu gula. Kentang itu gula. Nasi merah itu gula. Sayur itu gula. Buah itu gula. Ya, cuman beda jenis gulanya aja. Yang satu diolah menjadi glukosa. Kalau sayur itu sakrosa. Kalau buah itu fruktosa. Tubuh butuh hanya sedikit banget. Kalau
kalau itu. Sebetulnya dari makanan telur, ikan, daging yang kau masak itu sudah mengandung gula. Jadi tidak perlu ditambah-tambah yang lain lagi. Nah, kalau kamu mau menjalankan itu, ditambah sedikit exercise, ditambah sedikit latihan, olahraga, jalan kaki, ya, berlari, naik turun tangga, nge-gym itu lebih bagus lagi karena ototmu pasti akan makan lebih banyak sisa-sisa kalori yang tersisa sehingga kamu lebih sehat gitu. Ya paling banyak berapa? Jangan takut sama kolesterol. Kolesterol itu aman. Tubuhmu itu butuh kolesterol banyak banget. Otakmu saja memakan 30% dari yang liver ciptakan. Otak kita itu memakan 30% dari yang liver buat. Nah, kamu malah turun-turunkan kolesterol. Nah, bagaimana kamu mau sehat? Ya, hati-hati loh. Edukasi masalah kesehatan itu ujungnya mesti farmasi. Nah, kamu mau diedukasi untuk makan farmasi atau kamu mau diedukasi untuk makan makanan yang menjadi obat atau obat menjadi makanan. Nah, itu pilihannya ada di kamu. Kalau kamu makan telur, itu makanan yang menjadi obat. Kamu makan daging, itu daging makanan yang menjadi obat. Kamu makan seafood, itu makanan yang menjadi obat. Kamu makan ikan, itu makanan yang menjadi obat. Tuh. Tapi ada makanan yang menjadi penyakit. Nasi itu kalau kamu makan menjadi penyakit. Kalau berlebih. Karena pasti berlebih. Gula itu menjadi penyakit. Edukasinya bisa dibalik. Nah, tergantung kamu mau yang mana. Ya, kamu mau yang mana? Kamu mau menjadikan obat menjadi makananmu atau kamu mau menjadikan makananmu obat? Nah, itu kebalikan. Kelompoknya gampang banget. Nasi, tepung, gula, gorengan. Atau telur, ikan, daging, seafood. Nah, yang mana? Kalau telur, ikan, daging, seafood yang kamu makan akan menjadi obat itu. Makanan ini menjadi obat. Tapi kalau nasi, gula, gorengan, tepung, gorengan, itu akan menjadikan obat menjadi makananmu. Nah, itu pilihannya ada di kamu. Makanya yang satu harus dilakukan, yang lain tidak boleh diabaikan. Gitu. Nah, makanya ketika kamu makan telur digoreng, telur dimasak, telur ditumis, sudah ada karbonya. Tidak perlu pakai nasi, tidak perlu pakai mie, tidak perlu pakai gorengan. Ya, terus kemudian daging yang dimasak, daging yang ditumis, daging yang dibuat sop, daging yang dibuat gulai, itu sudah ada karbonya. Jadi tidak perlu dimakan pakai nasi. Gitu. Ya, simpel banget ini. Ikan yang dimasak, ikan yang digoreng, ikan yang ditumis, ikan yang dibuat bumbu, dimasak bumbu, itu sudah ada karbonya. Makanya digado lebih bagus, lebih sehat. Demikian juga dengan seafood. Kamu mau kerang saus padang, kepiting saus padang, ya semua saus padang, itu sudah ada karbonya. Nggak perlu dimakan pakai nasi, nggak perlu dicampur mie. Kamu makan mie dicampur telur, telurnya makan, mie-nya jangan. Itu loh Jess, ya itu lebih baik. Karena apa? Telur yang kamu masak itu sudah mengandung karbo. Ditambah lagi ya, ini kan Konoha ini kan makan nasi pakainya mie. Ya habis makan sih enggak apa-apa. Ya, tapi 3 tahun, 5 tahun yang akan datang, nah itu panenmu. Karena semua ada hukum, namanya hukum proses. Sebab pasti ada akibat. Tidak pernah ada akibat tanpa sebab. Tidak ada, itu hukum besi, bos. Kamu suka enggak suka, hukum itu berjalan. Ya, dan orang selalu, oh ini enak nih. Oh enak banget, cobain deh, enak ini. Kamu tidak sadar yang kamu makan berlebihan di dalam tubuhmu. Sehingga akibatnya kamu memanen 3 tahun, 5 tahun yang akan datang. Makanya cowok-cowok 45 tahun ke atas kan burungnya tidak mau berkicau lagi tuh. Kecuali dapat yang baru di luar. Itu pun susah dikicaukannya. Dikicaukan loh, tidak bisa berkicau. Dikicaukan. Banyak yang konsul ke saya mati di dalam. Artinya apa? Dia berkicau, tapi begitu masuk sarangnya, mati di dalam. Tidak bisa menikmati. Oh, saya sama buksu saya tidak seperti itu, Jess. Kenapa? Karena umur setengah abad lebih nih, tidak pakai obat-obatan apapun ini. Alami. Kami menikmati itu. Kenapa ya? Karena saya sudah mematikan diri saya untuk tidak tergiur dengan yang namanya gula. Apa itu gula? Ya nasi, ya tepung, ya gorengan. Itu yang saya sudah putuskan tidak, no buat itu semua. Sehingga kolesterol saya 300 nih, tapi gula darah saya rendah. Nah, itu yang membuat saya fit seperti yang sering kali kamu lihat di video-video saya.
Sehat selalu, Jess.